harus menjadi perhatian kita. Yang kedua adalah orang Palestina itu dibantai oleh Yahudi, yang semulanya orang Yahudi ditolak melalui kapal Agana itu, ditolak oleh semua negara, tetapi akhirnya Yahudi membantai anak-anak Palestina, membantai orang tua, nenek-nenek yang tidak berdaya, orang bisu, orang mengungsi, orang-orang yang sedang berebut makanan, kena berlapar-lapar berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, janganlah kita menjadi diam, jangan kita lupa menyuarakan tentang kebenaran sejarah. Belajarlah dari sejarah bahwa tak setiap orang berbuat baik itu akan mendapat balasan baik dari orang yang kita berbuat baik. Nah, bagaimana agar tidak terjadi pengkhianatan seperti itu? Umat Islam harus berhati-hati. Kenapa? Karena pintarnya Yahudi itu menyelusup ke tengah-tengah umat Islam persis seperti umat Islam. Bajunya seperti baju umat Islam, jenggotnya seperti jenggot umat Islam, taat beribadahnya seperti umat Islam, tetapi diam-diam dia memusuhi Islam. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, caranya bagaimana? Diberi umat Islam beasiswa ke luar negeri, entah ke Inggris, entah ke Amerika, tapi pulangnya sudah berotak Yahudi. Mereka tidak lagi menurut agamanya, tapi menurut orang yang memberikan beasiswa kepadanya. Itu pekerjaan siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Akibatnya terjadilah orang Islam sendiri yang menentang agamanya dengan menghalalkan LGBT, menghalalkan apa yang disebut dengan nikah beda agama. Itu otak Yahudi yang bekerja seperti itu, menghalalkan seluruh agama yang dianggap sama saja. Seluruh agama sama, mau masuk kemana agama apa saja boleh. Ini adalah otak-otak Yahudi yang bekerja. Kita harus hati-hati. Kaum muslimin yang berbahagia, poin yang keempat yang harus kita ingat, bahaya buta sejarah mengakibatkan kita tidak mampu belajar dari kesalahan masa lalu dan berisiko menghalangi dan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Lalu kita kehilangan arah untuk memahami masa kini dan menghambat kemajuan untuk aman di masa depan. Poin yang kelima yang harus kita ingat, bahwa dalam sejarah tercatat oknum-oknum Yahudi ini memang luar biasa. Di dalam kitab mereka sendiri, kitab orang Yahudi itu tercatat bahwa oknum Yahudi pernah berkelahi dengan Tuhan katanya, dan Tuhan kalah. Orang oknum Yahudi itu menang. Jadi Tuhan saja kata mereka kalah berkelahi dengan Yahudi, apalagi orang Palestina, apalagi orang Iran. Itulah sebabnya mereka melawan manusia seluruh dunia. Seluruh dunia dilawannya, PBB dilawannya. Kenapa? Tuhan saja katanya di dalam kitab suci mereka ada sejarahnya, dan mereka abadikan kisahnya di dalam kitab Taurat. Nah, di sana dikatakan ada oknum Yahudi yang berkelahi dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, poin yang keenam, salah satu kitab di dalam kitab Taurat itu, selain dari kitab Kejadian, kitab Ulangan, Bilangan, ada satu kitab namanya kitab Yosua, kitab yang kelima, atau mereka sebut Moses 5. Apa yang dinyatakan di sana? Bahwa Yosua itu pernah membantai 12.000 orang di kota Yeriko, dan mereka ambil tanah-tanah Yeriko, dan nenek-nenek dibunuh,
anak-anak kecil dibunuh, hewan-hewan yang lewat di jalan pun dibantai, semuanya dibunuh. 12.000 orang di tanah Yeriko. Nah, ini ada di dalam kitab mereka, dari kitab yang kelima dari kitab orang Yahudi. Nah, ayat inilah yang dijadikan oleh Netanyahu untuk membantai orang Palestina yang sudah lebih dari 60.000 orang dan 100.000 orang yang menderita cacat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sejarah mereka masa lalu, kejahatan masa lalu, mereka ulang lagi. Alasannya karena tanah Yeriko adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa mereka. Karena bangsa mereka adalah bangsa yang tak punya tanah. Jadi tanah dijanjikan oleh Tuhan, katanya tanah milik orang lain. Pertanyaan kita, siapa yang membisikkan ke telinga mereka? Iblis atau setan? Tak mungkin itu firman Tuhan untuk membunuh hambanya. Nauzubillah min dzalik. Ketika masih hidup pun Nabi Musa mereka sudah membunuh.